Halo Sobat Sehat, balik lagi di Jakarta Podcast RSUD Pademangan. Hari ini saya, Aldena, nggak sendirian nih. Saya ditemanin rekan sejawat saya, nutrisionis juga. Hari ini kami akan ngobrol-ngobrol ya, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-66. Oke, boleh perkenalan diri dulu Mbak Aulia? Halo semua, namaku Aulia, aku ahli gizi di RSUD Pademangan. Oke, sebelumnya saya mau memberitahu dulu ya ke teman-teman ya, untuk tema Hari Gizi tahun ini adalah Pangan lokal. berbasis pangan lokal. Nah, menurut Mbak Aulia nih, pangan lokal itu apa sih? Pangan lokal itu merupakan bahan pangan yang berasal terus berkembang itu di Indonesia. Jadi bukan dari makanan ekspor ya atau impor. Contohnya ada jagung, ada ubi, ada singkong, seperti itu Mbak. Oke, nah beberapa tahun terakhir ini kan lagi marak-maraknya nih permasalahan gizi ya Mbak ya, stunting ya, biasanya dikaitkan dengan pola makan pasien seperti itu. Menurut Mbak Aulia sendiri, stunting ini ada hubungannya nggak dengan konsumsi pangan lokal di Indonesia? Sebenarnya ada hubungannya ya. Stunting itu kan asalnya itu dari kekurangan gizi kronik. Jadi kekurangan gizi kronik itu bisa jadi dari kekurangan konsumsi pangan lokal. Sebenarnya bukan cuma pangan lokal doang sih. Oke. Tapi kalau untuk masyarakat pada umumnya kan biasanya konsumsinya yang pangan lokal ya. Kayak tadi yang saya sebut ada jagung, ubi, juga ada si kentang, singkong kayak gitu. Ada hubungannya Mbak. Ada hubungannya ya. Menurut Mbak hubungannya signifikankah atau bisa jadi penyebab utama seorang anak bisa kena stunting? Itu bisa menjadi salah satu faktor resiko penyebab anak itu bisa stunting. Jadi selain dari asupan gizinya yang kurang, itu juga bisa terjadi karena si anak itu terus-menerus terkena penyakit infeksi. Contohnya itu adalah tuberkulosis atau diare yang berulang. Nah, pada anak biasa itu kebutuhannya itu kan ya biasa aja ya, normal ya, tapi untuk anak yang dia sakit, terutama sakit infeksi tadi, itu tuh kebutuhannya jadi double, 2 kali lipat daripada anak sehat umumnya. Seperti itu. Oke. Nah, menurut Mbak Aulia sendiri, ketika seorang anak sudah terdiagnosis stunting ya, ada jangka panjangnya nggak sih Mbak untuk si anak tersebut? Jangka panjangnya ada nih, biasanya nih ibu-ibu nggak tahu nih, karena anak stunting itu kan biasanya bisa lari-lari, bisa ketawa-tawa Oke, ya, kayak terlihat anak-anak sehat sehat ya. biasa. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya anak stunting itu bisa berefek panjang ke masa depan. Contohnya yang pertama itu terhambatnya perkembangan otak kognitif, yang itu nanti bisa menyebabkan mempengaruhi nilai akademis di sekolah. Terus juga gampang sakit, jadi sistem imunnya itu dia berkurang, jadi gampang sakit. Nah, kalau misalnya nih dibiarin stunting, enggak ditangani pas anak itu masih usia balita, nanti di 15 atau 20 tahun ke depannya saat anak tersebut sudah menjadi dewasa, itu akan menyebabkan manusia dewasa dengan kualitasnya itu yang enggak baik, karena tadi bisa menyebabkan yang gampang sakit. Jadi nanti kalau kerja, jadi nanti izin mulu, izin sakit, atau nanti untuk melakukan hal tugas baru di kerjaan itu susah untuk adaptasi atau memahami tugas tersebut ya. Karena apa? Karena tadi perkembangan otaknya enggak maksimal. Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk seorang anak bisa dikatakan stunting itu kan perlu pemeriksaan lebih lanjut, berarti ya Mbak ya. Berarti ibu-ibu ini harus bawa anaknya periksa dulu ya. Nah, ada nggak sih Mbak pemeriksaan atau deteksi dini ya, atau penyebab nih yang bisa ibu-ibu lihat nih tanpa harus bawa anaknya ke fasilitas kesehatan? Untuk deteksi dini itu bisa dimulai sebenarnya dari
ibu hamil. Jadi nanti di lingkar lengannya itu yang disebut KEK. Jadi memang disarankan untuk dari ibu hamil itu udah rutin ke posyandu. Jadi untuk memeriksa kehamilannya, nanti kalau udah periksa kehamilan juga biasa diukur lingkar lengannya. Lalu untuk anak yang lahir juga seharusnya itu disarankan untuk rutin ke posyandu. Ya biasanya kan nanti di posyandu diukur tuh berat badan dan tinggi badannya. Jadi kita bisa tahu perkembangan anaknya itu normal atau terhambat kayak gitu. Kalau stunting itu berarti tinggi badan menurut usianya itu ada di zona merah ya kalau di buku pink ya, di buku posyandu. Pink ya. Jadi sebenarnya stunting ini nggak bisa dilihat dari satu sisi aja ya Mbak ya. Jadi banyak penyebabnya ya. Ada faktor-faktornya juga, faktor-faktor resikonya ya. Oke. Nah biasanya kan karena berkaitan dengan pola makan nih Mbak. Pasti kan ibu-ibu kalau ditanya kebiasaan makan anaknya pasti bilangnya anak saya nggak mau makan Mbak, GTM ya, gerakan tutup mulut, atau anak saya pilih-pilih makanan. Jadi kalau untuk kasih yang makanan tinggi protein agak susah nih karena anaknya picky eater gitu. Ada tips dan trik nggak sih Mbak menu makanan gitu, contoh menu makanan nih biar ibu-ibu di rumah bisa cobain nih masak ini nih di rumah untuk anaknya, siapa tahu anaknya jadi nggak GTM lagi gitu. Untuk anak yang normal tanpa stunting itu kebutuhannya terutama protein ya, karena kan protein yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan itu tuh normalnya 3 porsi sehari. Lalu untuk yang pasien stunting itu double 2 kalinya, berarti 6 porsi sehari. Dan jangan lupa itu juga harus dibarengin dengan sayur atau buah, karena kan vitamin C itu membantu penyerapan nutrisi. Jadi percuma nanti udah makan telurnya 6 misalnya tapi nggak dibarengin dengan buah atau sayur, itu penyerapannya juga percuma ya, jadinya semua kebuang kayak gitu. Lalu kalau misalnya nih anaknya susah suruh makan telur atau ayam, susah tuh, nanti bisa kita olah. Ya sebenarnya gampang sih, karena kan zaman sekarang tuh udah ada Google ya atau media sosial lain. Sebenarnya kita bisa tahu nih dari rumah sakit udah ada pemeriksaan, terus udah dibilang sama dokternya ini anak ibu stunting. Jadi sebenarnya kan kita bisa cari tuh di Google makanan apa sih yang cocok untuk anak stunting. Nah kayak gitu. Kalau untuk makanannya, contoh makanannya itu bisa jadi bakso misalnya. Di bakso kan itu ada tepung, terus juga ada telur, ada daging-dagingan, mau daging ayam atau daging sapi atau bisa daging ikan kayak gitu. Terus juga bisa dicampur sayur sebenarnya, potongan-potongan wortel kayak gitu. Lalu bisa ada siomay, terus ada juga nasi tim kayak gitu. Itu jadi lebih, apalagi nasi tim kan dia sekali makan bisa langsung ada sayurnya, ada si lauknya tadi, sama ada karbohidratnya si nasi. Oke, jadi kita bisa bilang ini menu one dish meal ya. Jadi 1 kali porsi makan ini udah ada karbo, protein dan serat. Jadi walaupun anak mungkin cuma makan setengahnya, tapi dia udah dapet nih 3 sumber zat gizi tersebut ya Mbak ya. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih Mbak, kan kita kerja di rumah sakit ya Mbak ya. Sebenarnya biasa kan kalau untuk stunting itu kan lebih ke masyarakat ya. Puskesmas ya, yang karena puskesmas bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah kalau rumah sakit ini kan identik dengan mengobati pasien, memberikan obat seperti itu. Sebenarnya ada nggak sih peran dari rumah sakit ini dalam pencegahan stunting tersebut? Kalau untuk pencegahan ya berarti lebih ke edukasi. Terus biasanya edukasi itu bisa ya dilakuinnya di rawat jalan ataupun nanti di rawat inap. Terus juga bisa dari deteksi dini, itu dari tadi yang pernah saya sebutkan, itu dari lingkar lengan ibu hamil. Terus juga bisa dilihat bayi yang lahir di rumah sakit itu tinggi badan atau berat badannya normal atau enggak. Sebenarnya bisa dideteksi dari situ untuk awal mulanya. Oke. Nah kalau untuk peran rumah sakit sendiri nih Mbak dalam rangka penanggulangan stunting ini ada nggak ya? Kalau kita di RSUD Pademangan ada program Starling ya. Itu dia khusus untuk pasien stunting. Jadi di situ yang pertama ada si Espresso itu ada penyuluhan untuk penyuluhan untuk rawat jalan, itu khususnya di pasien ibu dan juga anak. Itu nanti materi yang kita sampaikan juga terkait dengan stunting, dan juga materinya biasanya kita udah dalam bentuk online, jadi bisa dibaca oleh pasien baik di mana aja dan kapan aja.
Terus juga ada si cappuccino, itu dia asuhan gizi stunting di rawat jalan ataupun rawat inap. Itu misalnya kalau untuk rawat inap berarti dimulai dari pasien datang dari poli atau IGD, lalu nanti setelah didiagnosis stunting oleh dokter, nanti kita dari gizi akan memberikan intervensi. Jadi intervensi kalau untuk rawat inap itu dalam bentuk pemberian diet ya. Jadi diet tinggi energi dan tinggi protein. Lalu untuk rawat inap itu yang udah sembuh pasien stuntingnya juga kita bekalin dengan si susu UHT dan juga telur ayam. Lalu untuk yang rawat jalan itu pasiennya sama di screening lebih dahulu oleh si perawat, anamnesa awal, lalu didiagnosis stunting oleh dokter spesialis anak, nantinya akan dirujuk ke poligizi. Di poligizi kita lebih ke edukasi tentang makanan ya, pola makannya. Terus juga kita sekarang kan itu udah ada program nasional ya, pemberian susu PKMK. Oke, betul. Jadi kita juga sambil edukasi gimana cara mereka minum susu PKMK, harapannya biar nggak salah, biar nggak fokus. Nanti jangan-jangan gara-gara udah ada susu nanti malah dikasih susu doang, nggak sambil makan kayak gitu sih. Oke. Nah, Oh sama satu lagi apa tuh? kurang, Boleh. itu ada pancakes. Oke, Iya, pancake itu apa tuh? penjualan barang bekas, terutama si kardus bekas dan juga galon air yang kosong ya. Itu kita jual, kita kerjasama sama si cleaning service, penjualannya juga setiap minggu. Itu hasil dari situ, itu yang kita belikan si susu dan telur yang tadi untuk si rawat inapnya. Gitu sih. Berarti banyak juga ya peran rumah sakit untuk penanggulangan pasien stunting tersebut ya. Nah, dari sekian, karena kan ini sebenarnya bukan tugas utama di rumah sakit ya Mbak ya. Boleh tahu nggak Mbak kunci keberhasilannya nih di sela-sela pekerjaannya di rumah sakit sambil menjalankan program ini agar program ini bisa berjalan? Untuk kuncinya adalah yang pertama itu komitmen, jadi kita memang harus melakukan itu program tersebut terutama untuk memberantas stunting. Terus juga yang kedua itu konsisten, jadi kita biasanya untuk program-program seperti itu ada SOP-nya, jadi yang kita jalanin itu bakal sama dan konsisten dan terdokumentasi. Terus juga jangan lupa itu kita harus kolaborasi karena kan nggak cuma ahli gizi ya. Jadi nanti perlu si perawat, dokter spesialis anak dan juga farmasi atau tenaga medis lainnya. Oke, berarti memang kunci keberhasilannya ini juga keterkaitan dengan nakes lainnya ya. Kita harus bekerja sama dan kolaborasi. Nah, itu kan kunci keberhasilannya ya Mbak ya. Dalam pelaksanaannya sendiri nih, ada hambatan-hambatannya nggak sih? Kalau untuk hambatannya itu yang paling utama itu adalah susahnya perubahan perilaku, terutama untuk orang tua yang pasien stunting itu ya, karena mereka merasa mereka tuh maha tahu maha benar kayak seperti itu sih. Jadi biasanya kita edukasi perlahan, kan memang untuk pasien stunting kan setiap bulan kontrol ya ke rumah sakit. Nah biasanya kita lihat tuh apakah edukasi yang kita berikan itu akan diimplementasikan oleh orang tuanya di rumah kayak gitu. Jadi memang itu susah karena memang setelah berbulan-bulan kontrol juga belum tentu pola makan mereka tuh berubah. Jadi memang harus sabar aja sih, itu tantangannya. Berarti tantangannya cukup besar ya, karena harus mengubah perilaku atau kebiasaan makan seseorang yang memang sudah diterapkan di keluarganya gitu ya Mbak ya. Oke. Ini terakhir ya Mbak ya, ini kan sebagai generasi muda nih, agar tidak menciptakan anak-anak yang stunting lagi nih, ada pesan atau ajakan khusus nggak Mbak untuk para generasi muda? Sebenarnya ajakannya itu untuk generasi muda karena kita tuh calon orang tua penerus bangsa, berarti kita harus peka terhadap ya nutrisi gizi. Jadi kita harus tahu paling nggak pengetahuan gizi secara umum. Jadi nanti harapannya orang-orang sekitar kita, lingkungan sekitar kita, teman-teman itu juga bisa teredukasi tentang pengetahuan yang sudah kita miliki. Terus juga nanti kalau kita punya anak, nanti kita bisa tahu nih, oh nanti anak yang lahir harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan sampai contohnya tadi kena si stuntingnya, karena bisa ngefek ke
ke masa Jangka depan ya. panjang masa depannya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aulia atas wawasan dan inspirasinya. Dengan berakhirnya pertanyaan saya yang terakhir tadi, berakhir juga nih sesi kali ini. Sesi kali ini sudah banyak yang kita bahas ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Indonesia bebas stunting. Amin. Amin. Oke. Dengan berakhirnya ini saya izin pamit. Sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.